Gak heran ya kalau yang murah selalu masuk di hati gitu. Ini gue baru aja cari tahu mouse gaming terlaku dijual di Tokopedia dan pemenangnya ada si Logitech G102 sama si Razer Dead Adder Essential. Keren sih, si Logitech tetap bisa menjaga julukannya si mouse gaming sejuta umat bahkan sekarang di versi Lightning-nya. Dan Razer berhasil juga nih mencoba untuk ranah murahnya dan dapat banyak hati para gamer juga. So, kalau kalian belum tahu bagusnya dari kedua mouse ini, gue bakal bandingin. Apakah bener-bener worth it? Dan baterai mana nih antara keduanya? So, stay tune aja, bakal gue bahas semuanya, tapi seperti biasa kita bumper dulu. Selamat datang di Nyantai dengan gue Ali. So, di sini adalah channel yang suka review dan juga riset sesuatu berkaitan dengan teknologi. So, kalau kalian tertarik bisa aja subscribe dulu ke channel ini karena di tiap Rabu dan Jumat ada video baru yang menarik dan pastinya aktifin juga nih notifikasinya ke all biar tahu dan langsung tonton video terbaru kita nantinya. Oke? Oke, fun fact. Kalau kita hitung-hitung nih ya, dari harga mouse-nya ini dikali dengan total penjualan satu toko aja, main banget sih ya pendapatan yang dihasilin sama brandnya. Logitech G102 harganya 235.000, total penjualannya dia di 12.000 unit. Coba lu kaliin itu totalnya jadi berapa? Cuman kalau dari perhitungan gua itu jadi 2,8 miliar. Sedangkan si Razer Dead Adder Essential harganya 245.000, dia laku di 8.400 unit jadi 2 miliar. Anjir nggak tuh? Belum yang dijual dari toko lain. Terus itu baru di Tokped juga, belum di tempat lainnya juga. Uang semua itu. Ya, tapi itu juga belum termasuk sih dari pengurangan promo ataupun yang lainnya. Tapi ya tetap itu uang cuy. Kalau gue punya segitu mungkin gue udah financial freedom kali. Tapi yaudah, daripada penasaran kan kita bandingin dulu. Pertama dari desain, kita bahas dari yang samanya dulu. Keduanya ini memiliki bahan kualitas yang sama, pakai plastik ABS yang finishingnya udah sama-sama rapi juga. Terus warna yang dijual di sini juga ada dua, hitam dan putih. Dan kayaknya gue nggak mau mention deh, si lilac-nya si Logitech karena memang nggak dijual di sini ya. Udah sih, itu aja yang samanya. Yang bedanya tuh banyak banget. Ukuran lebih besar si Dead Adder dengan feel pegangan yang paling enak di palm grip. Sedangkan si G102 lebih slim dan paling enaknya ada di claw grip. Ya itu sih menurut tangan gua. Lalu untuk bentuknya, si G102 ini ambidextrous dan si Essential ini ergonomics. Dan khusus untuk si Razer, dia itu dapat tekstur di sisi sampingnya buat nambah grip pegangannya. Kalau soal beban, hanya beda kisaran 5 gram aja. Logitech G102 lebih ringan di 85 gram, sedangkan si Essential di 90 gram. Ya mungkin karena ukurannya lebih besar, pastinya memberikan bobot yang lebih berat juga. Cuma kalau buat gue sendiri secara pengalaman gitu ya, gue sih nggak ngerasa banget gitu untuk bedanya. Mungkin karena ukurannya lebih besar, jadi kayak sugesti dari kompensasi ukurannya aja sih. Segi pencahayaan, Logitech G102 menang banyak. LED strip dan juga logonya udah RGB dengan warna yang soft. Bisa diatur juga dan untuk si Razer cuma dikasih LED hijau aja sesuai temanya. Terus juga hanya ada di scroll wheel sama logonya doang. So kalau mouse lu wajib ada RGB, Razer udah kalah telak coy. Gak cuma itu aja, si Razer pun ya nggak ada DPI buttonnya juga. Jadi kalau lu suka ganti-ganti DPI, lu harus ganti manual via softwarenya, which is agak ribet. Tapi kalau lu ke bagian perkabelannya, si Razer ini menang karena kabelnya itu udah dikasih braided sehingga bakalan lebih durable dan plusnya pun itu tetap fleksibel, nggak kaku. Jadi kalau lu mainnya agak gila gitu ya, masih lebih aman ketimbang yang nggak di braided. Next, sketch-nya atau fit-nya, keduanya ini udah menggunakan PTFE. Namun untuk si Logitech punya ketebalan sketch yang lebih tebal daripada Razer. Ya walaupun kalau kita lihat dari luar area totalnya itu bisa dibilang si Razer ini menang gitu di bagian ini. Tapi kalau kalian perlu tahu juga, ketebalan juga pengaruh nih pada berapa lama mouse ini akan bagus buat dipakai dalam jangka panjang. So, kalau untuk desain gimana nih menurut kalian? Coba kalian kalau mau join kasih pendapat langsung aja nih komen dari desainnya, terus nanti speknya sama opininya mungkin. Atau mungkin kalau udah punya salah satu ataupun keduanya bisa kasih pengalaman juga ya. Next, kita ke spesifikasi yang lebih dalam. Di switch-nya, gue nggak menemukan secara detail yang jelas pada keduanya, namun standarnya sih untuk mouse budget itu harusnya sih menggunakan switch tipikal Omron yang 20 juta klik. Feel kliknya juga punya karakter yang sama kalau dibandingin. Terus keduanya pun juga punya feel rubber yang sama pada scroll wheel-nya, nggak licin, tapi si Logitech sendiri punya per step-nya itu kerasa, nggak kayak si Razer yang lebih halus, kurang kerasa. Next, sensor, sebetulnya mereka juga nggak menjelaskan apapun tentang sensornya, cuma mention keduanya ini sudah pakai sensor optikal. Tapi yang gue tahu di sini, mungkin aja nih si G102 masih menggunakan sensor yang sama dari versi awalnya yaitu Mercury.
Keduanya ya not bad lah, tapi kelebihan si G102 punya settingan DPI yang udah up to 8000 DPI. Beda sama Razer yang maksimalnya masih di 6400 DPI. Dan untuk hal ini ya bukan jadi deal breaker juga ketika si Razer punya angka maksimalnya yang di situ aja. Si Logitech punya sensor Hero 25000 DPI aja, ya gue pakainya paling di 400, 800 sama 1600 doang. Nggak pernah lebih. Ya gue nggak tahu juga sih flow yang enak dipakai DPI sebesar itu di mana. So harusnya kalian jangan terlalu pusingin lah besaran angkanya. Better lu cari tahu nih gimana performanya di real use, kayak jittering, flick, gerakan per frame-nya, LOD-nya, ya seperti itulah. Dan berbangga juga untuk mouse-mouse gaming sekarang, ya udah hampir semuanya memenuhi kriteria itu. Kayak kedua mouse ini aja, ya memang tergolong murah banget malah, tapi sensornya sekarang udah bisa dikatakan sempurna. Keduanya nggak ada jitter, lurus semua, dipakai flick nggak mencong juga arahnya. Per frame-nya bisa banget buat gerakan yang akurat, sampai LOD-nya sudah di area yang rendah, jadi untuk reset posisi itu aman banget. Tapi emang sepenting itu ya buat kita cari tahu? Ya iya dong gitu ya, apalagi kan lu suka main game FPS kayak CSGO, Valorant, atau lainnya gitu ya. Mouse lu kalau nggak asik ya bakalan ampas gitu. Dan mungkin lu bisa aja nih ngeblame ke mouse-nya kalau mouse-nya tuh nggak jelas gitu. So, sedikit info mungkin kalau kalian mau testing mouse kalian juga di rumah. Cara simple test mouse yang udah gue lakukan sama yang lain mungkin juga seperti itu. Ya simple aja, lu buka Paint ke mode pensil, terus atur mouse lu ke DPI terendah. Lalu untuk buat test jitter, lu coba gambar garis lurus dengan kecepatan yang normal. Garisnya aman atau ada gerakan yang anomali, yang harusnya lurus tiba-tiba agak mencong gitu ya. Lanjut, kalau gerakan per frame caranya sama, cuma lu gerakin super lambat aja dan bisa gambar muter juga biar makin kelihatan bener apa enggak nih garis yang lu gambar. Kalau LOD, Lift of Distance, simpelnya lu angkat aja mouse lu sedikit dan cek setinggi apa mouse-nya ini masih nge-track. Semakin tinggi ya menurut gue itu makin gak bagus. Dan yang terakhir buat flick, lu tes di game FPS lu dan lu coba nih muter cepet gitu ya sejauh 360 derajat atau satu putaran, apakah balik ke posisi awal atau malah ya aim lu bisa naik ataupun naik turun gitu ya. Ya gitu sih kalau gua ngetes, sisanya ya lu tes langsung aja pas lagi main gamenya. Dan buat keduanya saat gue main game, gue sih nggak merasa ada gangguan sama sekali. Sama-sama enjoyable, jadi buat keduanya ini punya kualitas sensor yang sangat bagus dan akurat apalagi untuk di harganya. So at the end, kesimpulannya buat keduanya ini, kalau lu pengen cari mouse gaming yang murah, ya lu bisa ambil keduanya ini dengan nilai plus dari nilai barang yang branded punya gitu. So, emangnya kenapa nih kalau branded gitu ya? Ya, at least lu dijamin dapat barang yang berkualitas. Ya, malu-maluin banget lah kalau misalkan lu dapat barang yang jelek gitu. Dan misalkan dapat barang yang jelek pun, ya lu bisa dengan mudah untuk komplain minta bantuan untuk tuker yang baru. Selain itu pun lu juga bisa nih mendapatkan pengalaman lebih dari menginstal softwarenya, si software companion untuk masing-masing mouse-nya. Si Logitech punya Logitech G Hub, si Razer punya Razer Synapse. Di sana lu bisa setting lagi untuk mouse-nya dan terlebih itu, ketika lu beli peripheral lainnya atau lu mau upgrade, lu masih bisa menggunakan software yang sama. Tapi kalau gue ditanya, mending mana nih? So, Logitech ini bagus kalau kalian yang playstyle-nya suka di claw grip. Mouse-nya kecil dan lu suka custom RGB buat estetika setup meja lu. Tapi kalau lu pengen yang punya tampang yang lebih gamer, yang profesional gitu ya lu bisa aja ambil si Razer DeadAder Essential ini. Kualitasnya sama, performanya sama, cuma paling turun speknya nggak ada RGB sama DPI cycle. Tapi ya, apa masalahnya juga gitu? Gua pun pakai mouse jarang nyalain RGB dan G Pro Super LED gua yang ada DPI cycle-nya pun bukan jadi masalah besar buat gua. So, semoga bisa aja nih memberikan pencerahan buat kalian yang memang lagi cari sebuah mouse gaming murah dari video gua kali ini. Dan kira-kira nextnya kita bandingin apa lagi nih? Coba aja komen bareng sama pendapat kalian yang tadi gua udah minta gitu. Ya, dan seperti biasa, share video ini ke teman-teman kalian kalau yang teman kalian lagi ada butuh racun gear gaming murah. Dan video baru kita ada di tiap hari Rabu sama Jumat, mungkin Senin akan diseringin kali ya. Dan yang terpenting aktifin notifikasinya aja dulu, biar nanti kalau ada video langsung update tuh. Sama follow juga sosial media kita di Instagram nyan.teh dan follow IG pribadi gue di aldianwts. Join juga Discord kita yang linknya ada di deskripsi. So, sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye-bye.